Oke, saya coba lanjutkan. Saya coba tadi ada beberapa notes. Pertama, record video saya coba cek sudah ke record. Kemudian cara buat opening view dan starting view. Ini simple, sederhana. Saya yakin file yang saya share ke kalian itu ketika memang pertama kali buka Revit itu pasti yang kelihatan tuh ini gitu ya. Di setiap project saya sarankan untuk buat starting view atau opening view, sehingga nanti misal ada orang baru masuk, dia udah tahu data projectnya itu ini. Kemudian kalau bisa rendering image-nya itu ada juga ya gitu. Terus ada catatan yang harus disampaikan lah. Misalnya kalau yang umumnya itu jangan ngambil atau align elemen ataupun dimensi ke AutoCAD file yang di link, itu nggak disarankan di Revit. Biasanya gitu sih, itu yang buat biasanya BIM koordinator gitu. Jangan kayak apa namanya melepas file ini dari sentral, ataupun jangan import CAD ke dalam Revit ini. Ada baiknya untuk membuat link CAD, kira-kira gitulah. Jadi ada beberapa terms and condition lah yang bisa dibuat oleh BIM koordinator pada saat ini. Nah, cara membuatnya itu sih sebenarnya simple aja. Yang pertama memang kita buat sheet view-nya ya. Sheet view-nya itu kayak biasa, new sheet, terus udah ada One BIM Academy seperti ini. Terus kalau mau edit juga family-nya silahkan juga. Di edit sini teksnya ini berdasarkan kebutuhan project kalian gitu ya. Lalu untuk membuatnya itu kita pergi ke manage. Di manage ini ada namanya starting view. Dari starting view ini select a starting view which will be the default view when Revit opens the model. Jadi tinggal pilih aja ini di mana. Gitu. Kalau dia statusnya di sini cop gambar, dia tulisannya inisialnya dengan sheet ya. Kalau dia section, dia statusnya ya dia inisialnya section kayak gini. Itu gampang lah ya, gampang dipahami. Elevation, drafting. Nah, once it done, jadi pas kita klik ini, nanti kita save, kita close, pas dia buka selalu opening view-nya itu dari sini terus, seterusnya sampai kita ganti gitu. Itu penting ya kalau misalnya kita bekerja dalam project gede ataupun project yang berkolaborasi dan melibatkan banyak orang gitu. Jadi begitu dia buka, saya kasih contoh. Nah ini, kalau di Changi Airport itu kita, sebentar ya. Nah di Changi Airport itu kita ada data-data kayak gini sih. Ini data submissionnya malah 50% schematic design. Kemudian ya seterusnya ini ada status submission. Kalau misalnya kita ada procedural submission ke klien yang SOP-nya agak ketat gitu. Jadi dia taruh di sini. Kemudian di sini juga ada ya model name. Ini yang saya sebutkan sebelumnya. Penamaan model itu nggak sembarangan. Kalau misalnya kalian udah full BIM, BIM koordinator akan mengarahkan ini, dan ini ditulis di BEP, BIM Execution Plan ya. Dia ada by zone, by kode project, by disiplin apa. M3 ini model 3D misalnya 006 itu serial numbernya. Kayak gini, ada disclaimer-nya juga. Itu salah satu di antara kalian tuh harus apa ya, menurut saya harus inilah aware terhadap itu gitu. Terus ada rendering image-nya supaya kita itu lebih ini aja sih, lebih tahu lah menurut saya sih, karena kadang kan di Revit itu banyak detail-detail yang kita kerjain gitu. Nah itu kira-kira itu pengantar dari starting view. Udah, itu starting view seperti itu. Misalnya ada mau tanya, langsung aja dipotong, nggak apa-apa. Berikut, nah ini poin pertama udah, poin kedua udah, poin ketiga material batu kali, slough, dan batu kosong gitu ya. Oke. Tadi saya coba simulasi, ternyata memang di
gambar Amoda ini sorry to say ya, saya harus terangkan bahwa kontrak saya itu harus menyelesaikan template untuk Amoda, sehingga nanti orang ataupun kalian yang ingin melanjutkan pekerjaan, template ini udah ready gitu. Dan saya khawatirnya kalian tuh agak bosen karena memang ini apa ya, desain bukan melulu untuk ngulik desain atau bagaimana strategi modelingnya ketika kita desain itu dimulai gitu. Ini lebih kepada buat model kemudian buat dokumentasinya. Itu yang apa ya, persetujuan saya dengan pihak Amoda kira-kira gitu. Nah, itu saya perlu highlight lah kira-kira gitu. Dan ini saya lihat ada details kayak gini nih. Yang sebelumnya kita udah buat satu items di mana saya ngasih tips di sini untuk membuat pakai hatching atau di Revit itu namanya fill region ya, fill region. Nah, ini di sini itu saya rasa agak lebih lambat ketika kita menggunakan fill region karena semua fondasi itu kelihatan di section A gitu ya. Saya coba mulai dari section A. Jadi saya klik kanan. Nah, sebelum saya ke section A, ada satu tips di sini yang saya mau sampaikan. Kita bisa ngedit model dari layout ya kalau di AutoCAD. Ini namanya di Revit itu dari sheet. Kita bisa ngedit model di sini, tapi konsekuensinya nanti ketika satu kop gambar ini berisikan lebih dari satu view atau viewport, lebih dari satu viewport, itu akan lebih berat gitu ya. Jadi dia akan ngeload grafik yang lain juga. Nah, saya sarankan kalau misalnya kalian udah hafal banget ininya, nama nomor gambarnya dan nama sheetnya, tinggal klik kanan aja, kemudian find in project browser, dia langsung ke section A gitu ya. Nah, ini lebih enteng, jauh lebih enteng pakai ini. Jadi saya sarankan ketika memang kalian itu mau ngedit salah satu view aja, itu mending langsung aja ke view-nya sini gitu. Nah, di sini saya coba aplikasikan yang ini nih, material ini. Dari sini saya coba atur, saya coba cek material itu tidak ada ya, masih belum ada, belum disusun. Kemudian saya coba juga cek di properties itu belum ada. Ini yang saya dapatkan dari internet kemarin ya. Tapi udah cukup bagus sih modelingnya, udah rapi banget. Tinggal aja materialnya itu belum dibaginya antara material slough. Ini material slough, batu kali, dan batu kosong. Ini sand ya. Sebenarnya dia udah buat, cuman dia tidak bisa membuat parameter ini kita atur di project gitu. Dia hanya bisa diatur di family-nya ini sendiri gitu. Nah, saya singgung caranya itu ya, klik objek modelnya, kemudian di sini ada di properties ini material, coba tarik sedikit. Case in place concrete. Jadi ada item yang di sini associate family parameter. Ini harus saya sarankan untuk dipahami dan diingat ya. Ada items di sini yang bisa kita atur untuk bantu kita kontrol parameter material ataupun model ya. Jadi ini bisa kita kalian klik di sini. Nah, ini kita buat new parameter. Ya, new parameter. Selanjutnya kita buat namanya. Ini kita membuat parameter family yang kita bisa atur di project nanti. Ini kan di editor family-nya gitu. Sehingga di sini saya buat materialnya itu slough, saya buat. Dan di bawah ini kan dia udah masuk ke data type itu material, disiplinnya common lah. Gitu ya. Kemudian group parameter under material and finishes. Ini banyak juga sih yang bisa kita atur. Itulah mengapa kalau di Revit itu memang harus rajin-rajin ngulik, karena banyak items yang harus kita pahami juga gitu. Salah satunya ini pembuatan parameter baru gitu. Slough, kemudian ada type dan instances. Saya akan jelaskan nanti beda type dan instances ini. Untuk saat ini saya buat di type ya.
Saya coba di type, saya klik OK dulu. Saya klik OK. Nah, objeknya di sini, slough ini materialnya ini udah ke gray out ya. Kita hanya bisa kontrol dari family type-nya, which is di sini ya, slough. Gitu. Nah, selanjutnya berikut juga buat yang sama, saya ulangi sekali lagi untuk batu kali ini ya. Ada icon box di sini. Yang pertama banget itu saya belajar, saya nggak aware ini bisa digunakan. Saya kira hanya kayak interface biasa aja gitu. Ternyata ada fungsinya gitu. Dan buat new lagi, buat namanya batu kali, karena kita mau buat spesifikasi materialnya ya. Kita buat di type, klik OK lagi, sehingga dia udah gray out di sini. Kemudian di sini ada juga batu kosong, buat juga new new parameter buat batu kosong. Sorry. Masukkan ke dalam type, klik OK, dan ini juga materialnya sand, sama juga pasir misalnya. Di type, kemudian klik OK. Nah, saya coba satu buat material itu berdasarkan instance ya, untuk kayak brainstorming kalian itu supaya tahu oh bedanya itu bisa disetting di sini, bisa disetting di sini gitu. Ini saya buat ini sand, kemudian ini saya delete aja ya, saya ulangi yang khusus untuk pasir. Saya ambil ini family types, khusus untuk pasir ini saya delete. Saya delete, kemudian saya buat ulang, kita bedakan melalui instance tadi ya. New. Nah, instan ini tadi kan semuanya kita buat batu kali, batu kosong, slough itu buat type. Nah, ini sementara kita buat instance. Nanti saya akan demonstrasikan bedanya di mana. Itu akan berpengaruh terhadap managing model kalian nanti pada saat kerja di project-project yang membutuhkan family yang banyak, kira-kira gitu. Ini saya buat pasir. Klik OK. Kemudian saya load into project aja dulu. Override the existing version and its parameter values ya. Kemudian ini karena sebelumnya saya udah atur ini override grafiknya itu menjadi abu-abu gitu. Itu kita buat settingan awal aja. Kita klik all, kemudian cut patternnya itu kita clear override saja gitu. Nah, sehingga dia jadi seperti ini. Lalu kita klik pondasinya, di mana kita harus cek tadi material and finishes itu dia keluar ke properties yang ada di sebelah kiri gitu ya. Sementara yang lainnya itu berada di edit type gitu. Di sini material and finishes batu kali, batu kosong, concrete, cast in place, concrete ya. Nah, bedanya apa? Ketika dia materialnya itu kita buat instance, itu ketika kita edit dia tidak berpengaruh ke model yang lain. Contoh, saya coba ganti ini ya. Random aja, saya klik roofing aja misalnya. Nah, dia itu sebentar, materialnya itu dia sense-nya itu pasirnya itu dia berganti ini doang, yang lain tidak berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita coba di edit type, kita ganti misalnya pondasi batu kali. Batu kali ini saya butuh cut patternnya karena itu objek yang terpotong ya. Saya butuh ini di crush rock, klik OK, kemudian apply. Nah, kita bisa kontrol semua model dengan satu pengaturan yang sama gitu. Tapi kalau dia send yang instance parameter itu, dia tidak akan bisa berpengaruh ke model yang lain gitu. Dia hanya objek yang kita select dan atur. Misalnya kita ganti ini ya, materialnya ini misalnya kabinet contoh aja ya. Nah, dia hanya berpengaruh hanya 2 item doang. Nah, yang di bawah ini material pasir ini masih default by family-nya gitu. Nah, itulah yang mau saya bedakan. Terkadang memang ada custom family yang membuat kalian tuh harus membuatnya editingnya seperti itu. Kita harus bedakan family-nya ini bisa diedit melalui edit type, dan better satu lagi untuk
material satu lagi itu kita bisa buat di instance ya. Jadi dia apa yang kita select itu yang akan berubah gitu. Nah, case-nya di sini saya coba atur sekali lagi yang ini ya, fondasi batu kosong. Yang batu kosong saya perlu yang lebih kecil karena ini cut pattern, jadi saya buat ini ya. Karena ini potongan, tampak potongan, saya buat cut patternnya jadi itu. Nah ini, jadi pengaturannya itu kita tidak perlu ngatur satu-satu lagi kayak di AutoCAD ya, harus hatching satu-satu terus ya bisa aja hatching satu terus copy yang ke lain gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita udah bisa control by family tadi yang satu tadi gitu. Nah ini semisalnya mau kita seragamin nih pasirnya, klik kanan aja, select all instances, visibly in view, kemudian material pasirnya ini disamain aja karena case di sini adalah sama ya. Sand ada nggak di sini ya? Oh nggak ada. Oh ada ini sand. Ya. Foregroundnya earth, tapi saya coba ganti yang lebih halus kali ya. Iya yang ini. Kurang lebih gitu. Nah ini dia tampilannya. Oke, kemudian kembali lagi yang ini tuh garis tebelnya ini itu yang baru kita buat jatuhnya ke hybrid detail. Hybrid detail itu baru kita combine ke fill region tadi gitu. Hatching yang kita buat sebelumnya di gambar pertama yang ini bisa aja kita ambil dari sini, kita copy ke sana bisa aja gitu ya. Nah ini MV kayak biasa. Sorry, saya butuh ini sebagai referensinya. Nah ini. Nah setelah ini baru kita lanjutkan ke pondasi-pondasi yang lainnya. Misalnya edit boundary. Kemudian ini saya atur, saya copy gini deh. Sebentar ya. Ini CC atau CO. TR kayak biasa di AutoCAD. Kemudian kita perlu yang ini. Nah ini, baru ini di join ya. Ini lebarnya berapa? 75. Nah ini CO aja 75. Baru TR aja. TR. Baru match aja MA. Nah kira-kira seperti itu. Oke, sudah. Coba klik OK dulu. Nah, itu untuk yang ini ya. Kemudian ada garis yang ini, garis ini. Itu bisa aja pakai detail line, DL, atau pergi ke annotate. Di sini ada detail line buat paling large ataupun buat nomor berapa gitu. Biasanya sih saya buatnya 50 solid black. Gitu. Nah, ini. Buat aja pakai detail line gitu, bantuan detail line. Seperti yang ini ya. Kayaknya ketebalan mungkin 35 solid black. Iya, 35 udah. Oke, jadi ini bisa kita turunkan lagi, ternyata ini kurang tepat. MV aja. Iya. Nah, kira-kira gitu. Saya kira emang masih ketebalan sih. Kita buat 25 ya, kita turunin. Ini pensilnya sudah saya sediakan, kalian tinggal manfaatin aja. Nggak masalah sih. Oke. Ini coba edit boundary lagi, terus copy ke sebelahnya lagi, sambungin aja gitu. Kalau misalnya kalian ada cara cepatnya, boleh info ke saya juga gitu. Tapi so far sih saya masih pakainya yang seperti ini gitu. Matching. Nah, klik. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini garisnya harus penuh kemari ya. Nah, ini sama aja. Coba saya copy ke sebelah ini. Kira-kira bisa nggak ya? Copy langsung kemari.
tapi memang agak kurang rapi jatuhnya sih. Nah ini kan nggak bisa nih, ada jaraknya yang agak ini ya. Sebentar, ini saya move kemari. Oke. Oh, kalau seperti itu, oh iya sama aja sih. Edit boundary, terus ini select block, copy, move kemari, langsung jadi gitu ya. Tinggal sesuaikan aja. Kita tinggal yang ini nih. Bisa kita lanjutkan kemari, terus copy ke bawah 75 TR MA match ya, kayak di AutoCAD juga. Dan ini kita perlu garis di sini. Klik OK aja. Nah itu dia. Ini semisal kalian ada garis kayak gini ya bisa aja di match aja sih gitu, matching aja sehingga dia nggak kelihatan overlap gitu sih. Itu tergantung kerapian masing-masing sih. Kalau saya sih banyak waktu saya buat satu hatching aja dari kanan ke kiri, karena ini sesi record video meeting Google Meet gitu ya, maksudnya kita bahas di sini langsung, jadi saya percepat aja, copy aja gitu, kira-kira seperti itulah. Ini sudah, kemudian ini tarik ke atas. Cluenya sih kombinasi antara ini aja sih, antara line, mana garis yang kita invisible line, mana garis yang ada gitu. Jadi invisible line itu dia nggak akan kelihatan gitu. Nah ini udah jadi untuk fondasinya seperti itu. Nah untuk fondasi udah jadi. Kemudian kalau di sini sih saya lihat dia buat rebar di sini ya, reinforcementnya ataupun tulangannya. Ambil aja dari detail view yang pertama ini. Section A. Nah ini. Taruh aja kemudian copy. Copy ke sebelahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman yang saya keluhkan selama saya bekerja di Rapid itu adalah ketika objeknya ini banyak, saya grup gitu ya. Di sini jatuhnya itu kalau ngegroup kayak komponen di SketchUp gitu. Sehingga kalau misalnya grupnya kita copy satu sama lain, kita copy satu gitu ya, terus kita edit, dia akan berdampak gitu ya. Sementara di AutoCAD itu kan grup, kalau kita grup dia nggak akan berdampak ke model grup yang kita copy gitu, kecuali di block gitu ya. Nah di sini saya belum menemukan grup yang benar-benar kayak AutoCAD ataupun kayak di SketchUp gitu. Ya maksud saya hanya butuh grup di 2D, terus saya copy gitu. Kalau di model dia ada grup, ada apa ya namanya ini ya, assembly. Ini dia, create assembly, AS gitu ya. Jadi kalau saya buat grup, dia seperti komponen di SketchUp. Kita copy grupnya, kita edit, terus kita save, dia akan berdampak ke grup yang lain gitu ya. Nah kalau di sini assembly ini adalah yang kayak di grup di SketchUp. Jadi kita edit model ini, dia tidak akan berdampak sama yang lain. Kira-kira gitu. Tapi saya kurang puas terhadap visibilitasnya gitu. Contohnya seperti ini. Nah, saya juga udah baca juga di Autodesk forum Revit, banyak expert yang mengeluhkan kenapa pada saat kita edit assembly-nya ini tuh warnanya tuh kayak gini gitu. Saya coba cari settingannya, masih belum dapat. Nanti kalau misalnya kalian udah dapat ini, jangan lupa info ke saya juga ya. Jadi saya bukan hanya untuk ngajar full ini juga, tapi lebih tambahannya adalah saya nganalisa plus dan minusnya sama yang software lainnya gitu. Tapi so far sih lebih banyak plusnya menurut saya dibandingkan cara kerja yang lama gitu. Nah ini juga salah satu kelemahan yang
bukan kelemahan sih. Saya nggak nyaman terhadap ini, dan bukan saya aja, ada expert dari luar sana lah, maksudnya di Revit Forum itu kan udah dunia dia jatuhnya. Jadi saya baca ada satu expert yang dia agak annoying lah, maksudnya agak kesel banget kenapa sih harus seperti itu warnanya gitu. Oke, itu sudah. Sebentar. Material batu kali, slough, batu kosong, sama pasir tadi udah ya. Cek. Oke, simbol teras, bathroom pada section. Oke. Berikutnya ini saya buat ini nih. Teras, bedroom sama bathroom simbolnya ini gitu. Jadi jangan kayak gini itu kalau nggak tahu memang agak bingung. Iya, maksudnya agak lama dan harus bagaimana juga sih gitu. Saya ada tips bisa pakai detail line, tapi saya rasa detail line itu bakal lambat. Bisa pakai hatching atau fill region ya. Saya coba ini section AA. Nah, ya. Kita kombinasikan antara detail line seperti ini, tarik sama ini ya. Oke, dia ngambil snapnya di sini. Oke. Jadi, yang perlu saya tegaskan di sini adalah kembali lagi, ada objek ini nggak kelihatan nih karena batas crop view-nya itu. Ya kalau misalnya kita tidak tahu, ini agak lama sih analisanya. Jadi yang kayak yang ini yang saya biasa saya gunain. Sampai saya buat itu keyboard shortcutnya itu pakai Shift dan S, Shift dan S, Shift dan X. Oh, Shift C. Shift C, Shift S. Nah, kira-kira gitu. Karena memang saya sering buat dokumentasi saat ini ya. Ataupun gambar kerja lah, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, ini tinggal ganti aja tipe garisnya. Tinggal ganti aja tipe garisnya itu yang kayak mana ya? Hidden line, hidden full black, hidden half misalnya. Ah, gini. Ya. Ya, di sini memang sih dot ya, dot yang berjarak beberapa inilah mili gitu ya. Itu bisa diatur nanti. Setelah ini saya akan demonstrasikan di daerah situ. Sebelumnya saya akan buat ini dulu, tips buat ini ya. Saya belum cek di AutoCAD kalian apakah ini pakai dynamic block atau tidak, tapi ini saya akan coba alternatif pertama lah, kira-kira gitu. Bisa juga dibuat dynamic blocknya, tapi itu harus ada satu waktu khusus. Kalau misalnya kita ada tim di situ juga, ya tim itu yang buat itu, terus dia ngumpulin yang kayak gitu. Jadi kadang kan kita butuh cepat, udah pakai ini aja gitu. Region, kemudian rectangular, ya ambil sudut lah kira-kira gitu ya, segitiga lah kira-kira. Ini ada tips satu lagi, ya mungkin di AutoCAD juga ada sini. Ini ada items polygon, kemudian sides-nya ini bisa dipilih. Kalau misalnya buat segitiga itu buat aja 3, tergantung objeknya yang mau berapa ini sih, mau berapa side ya, mau berapa sisi kira-kira gitu. Jadi ini kembali lagi saya ulangi, saya review balik. Segitiga line ini bisa kita select menggunakan tab ya. Jadi nggak perlu blok gitu, select block itu nggak perlu. Nah ini delete aja, kemudian TR gitu. Saya lihat proporsinya dulu. Oh ini agak lebih miring, kira-kira gitu. Ini bisa tarik aja gini. Ini bisa di mirror ataupun pakai ini dia, mirror draw axis, atau keyboard shortcut saya itu DM, kalian bisa gunakan. Saya udah share keyboard shortcutnya itu. Terus ini DM lagi, ambil middle pointnya, terus dia udah kemari. Nah ini delete, move ke kiri ya, ke kanan sorry. Nah klik OK. Nah hal yang membantu saya di Revit juga adalah ketika objek itu tidak finish, ketutup atau masih error lah, katakan gitu. Dia ngasih highlight warna
orange gitu ya. Jadi membantu saya ketika memang kita harus pick lines keliling model apa gitu atau cat apa gitu. Tapi saya nggak tahu itu nggak close loop gitu loh, nggak ketutup gitu kan. Nah ini dia diarahin gitu. Itu salah satu items yang membantu saya. Ini delete aja kemudian oke. Nah di sini dia masih ada patternnya, ambil aja white, solid white. Nah kurang lebih seperti itu, solid white. Lalu kita adjust sedikit. Nah ini sih yang kayak gini, tipe-tipe kayak gitu ya harusnya sih bisa diedit di family anotasi. Tapi ini untuk charcepnya aja dulu ya, cara cepat. Kira-kira seperti itu. Ini, saya buat satu aja terus saya copy ke kanan aja dah. Nah ini bedain aja garisnya gitu. Full solid black ya. Terlalu tebal. Solid black 18. Nah ini saya copy ke sebelahnya. Oke. Kurang lebih seperti itu, baru kita buat manual text by Teras ya. Nah ini. Buat warnanya warna hitam kali. Nah ini. Ada boxnya ya. Saya mau edit type, kemudian boxnya ini show bordernya itu dia akan ke close terhidden. Nah ini charcepnya salah satunya, daripada harus kalian ngulik modelnya ya, kalau saya sih ada waktu sendiri sih untuk untuk ngulik itu. Jadi kalau saya di kantor itu dari sebelumnya ada kendala atau masalah teknis yang nggak kita bisa selesaikan di kantor, ya memang saya harus bawa pulang dan malamnya harus saya ulik sendiri gitu. Saya butuh fokus lah untuk ngulik itu sendiri gitu. Jadi ada trouble, saya harus saya cari lagi bedroom. Nah ini tinggal move aja kemari. Bedroom. Nah ini juga ya, saya sih cukup lama pakai Revit ini dari 2018 dan tetap masih banyak yang harus saya ulik juga sih. Salah satunya adalah model-model yang agak-agak random dan custom kayak di parametric modeling itu, kira-kira gitu. Saya masih belum expert di situ lah. Kalau masalah buat gambar yang tidak terlalu parametrik, saya insya Allah bisa cepat dan harusnya sih nggak ada kendala. Cuman memang saya itu lambatnya masih belum terlalu tajam di model-model parametrik, kira-kira gitu. Oke, di sini sudah. Save dulu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke items berikutnya? Simbol teras bedroom pada section. Oke, sudah. Ini sudah ya. Bedanya emang di gambar ini tidak ada grid, tapi ini saya harus berikan grid ya. Bagi kita sih gambar itu harusnya sih ada grid ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke items. Mungkin ini items yang terakhir lah ya. Section line dash dot, seperti yang kalian buat ini sih. Ya iya, ini awal banget tuh saya pakai Revit itu capek banget untuk adjust yang kayak gini tuh, karena memang saya memang nggak tahu dan nguliknya ya butuh waktu juga, sementara project harus cepat gitu. Jadi ini saya harus jelaskan items per items. Pertama adalah ya mungkin sebelumnya saya sudah jelaskan di part-part sebelumnya, tapi ini harus saya
dalemin lagi atau saya jabarin lagi ya. Di Rapid itu kalau mau setting tebal tipis garis, ada beberapa cara gitu ya yang harus kita pahamin. Kalau misalnya case-nya seperti ini, saya harus ngeditnya dari sini. Kalau case-nya seperti yang dari view, saya harus editnya dari visibility graphic gitu ya. Jadi just keep in mind, maksud saya itu adalah strategi kita itu mau ngaturnya itu dari mana gitu. Kalau kita atur dari sini, dia akan berdampak ke model yang lain. Salah satunya adalah saya pergi ke view, manage, karena kita mau ngatur sesuatu lah ya. Saya analoginya langsung ke situ, manage. Nah, di manage ini ada object style, ada material, ada snap. Kalau snap sih saya nggak pernah nyentuh-nyentuh dari awal saya buka pakai Rapid ya. Kalau memang kalian mau adjust versi kalian silahkan. Di project information juga nggak terlalu saya atur, karena ini satu kali seumur hidup project sih kalau misalnya kita atur. Saya mau lanjut ke object style di sini ya. Jadi saya agak detail menjelaskan terkait ini, karena ini butuh waktu juga untuk pemahamannya. Object style ya, namanya juga object style ya. Di sini ada model object, annotation object, analytical dan imported object. Ini saya kurasa analytical saya nggak pernah atur, jadi kalau misalnya kalian tanya saya nggak bakal tahu. Kemudian imported object ini saya pernah atur, jadi layer yang dari AutoCAD itu bisa kita atur projection lines-nya itu, tebal tipis garisnya itu di sini gitu. Jadi salah satu yang saya bisa nilai kalau misalnya orang udah pakai Revit, nilai aja gambar tebal tipis garisnya itu udah enak nggak dilihat, udah seperti arsitektural tone nggak, kira-kira gitulah. Jadi kalau misalnya dia udah ngatur itu, oh ini udah oke nih harusnya, gitulah kira-kira. Nah, saya lebih sering ngatur di model object, annotation object. Model kalian tahu 3D model yang berbau 3D model. Kemudian annotation object itu kayak garis, kayak dimensi, teks ini gitu ya. Grid line itu termasuk annotation object. Di sini kita bisa atur garisnya. Cuman saya garis bawahi adalah object style ini itu akan mengatur semua model yang kita tampilkan di Revit keseluruhan, bukan hanya di view ini doang ya, gitu. Jadi itu bedanya. Kalau object style, ketika saya edit di sini, salah satu contohnya gini ya. Saya pergi ke wall aja dulu, wall. Kemudian di sini cut posisi projection itu elevation ya. Jadi saya akan atur di sini contoh misalnya 5, terus saya kemudian klik OK. Perhatikan ini dia, karena ini bukan garis yang terpotong, ini garis yang tampak ya, tampak elevation. Dia akan tebal di sini, gitu. Jadi satu lagi, ketika saya ke wall, kemudian saya buat ini tadi harusnya defaultnya 1 ya. Nah, cut patternnya itu harusnya itu misalnya 5 gitu, saya ubah, klik apply, gitu. Jadi dia ini dia akan tebal, tapi akan berpengaruh ke view yang lain gitu. Section B misalnya, dia akan berpengaruh ke ini juga gitu. Kadang kan kita perlu special case itu, section ini saya mau edit di sini aja, jangan berpengaruh ke section yang lain. Nah, di situ kita bisa pakai namanya visibility graphic tadi gitu. Dari sini, dari wall ini. Gitu. Jadi secara apa ya? Secara kesimpulannya, untuk ngatur tebal tipis garis itu hindari pengaturan dari object style ya. Itu saya sarankan di situ. Karena itu akan berdampak ke pekerjaan atau view yang lain atau model yang lain. Nah, gitu ya.
Saya coba di 3D misalnya. Saya coba cut dari ini. Sorry. Accidentally. Nah, ini. Dia akan berubah juga tebelnya di sini. Di model. Saya coba adjust lagi supaya lebih kelihatan ya. Object style, kemudian saya pergi ke wall. Ini ke nomor 10 lah biar lebih tebal gitu. Nah, ini dia akan berdampak di sini di model, akan berdampak di section ini gitu ya. Akan berdampak ke yang lainnya. Nah, makanya di awal itu saya ajarkan yang pertama atau sharing yang pertama terkait dengan visibility graphic instead of this one gitu ya. Sebentar, wall. Nah, ini 3. Saya klik OK. Nah, ini dia pengaturannya udah seperti sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang masalah object style. Tapi secara kesimpulan, ini jangan diatur kalau memang masih seputaran view ataupun tebal tipis garis, itu bisa diatur melalui visibility graphic. Kira-kira seperti itu kesimpulan yang bisa saya terangkan gitu. Kalau misalnya nanti ke depan kalian ada pertanyaan terkait itu, ya silahkan gitu. Nah, berikutnya berhubungan dengan object style ini juga gitu ya. Additional setting. Di sini ada beberapa pengaturan yang mungkin kalian bisa manfaatkan. Saya sebutkan yang paling sering saya edit. Yang pertama line styles, line weight, line pattern, sheet issue revision. Saya sering atur ini. Kemudian fill pattern, saya sering atur dan modify ini. Kemudian anotasi, ini juga saya sering atur. Kalau halftone underlay, sun setting, material asset, analisis display setting, detail level ini saya nggak pernah atur. Jadi kalau memang kalian bisa memanfaatkan ini silahkan. Tapi saya dari annotation ini ke atas yang saya sering atur. Terutama di line style, gitu. Di line style tadi. Nah ini ada new, ada ya buat garis baru lah, kira-kira gitu. Terus di sini ada line weight projection, sama aja. Ini untuk 2D. Tadi object style itu ya 2D dan 3D juga gitu ya. Kalau ini kan untuk detail line. 2D untuk buat garis saja gitu, bukan garis yang dari model, itu beda. Gitu pemahamannya. Kemudian saya sering di line weight. Bukan sering, kalau di sini mah sekali seumur hidup project sih saya atur gitu, atau sekali dalam saya bekerja sih. Jadi kalau misalnya saya pakai template ini, saya ini nggak perlu saya atur lagi gitu. Jadi skala banding 1:10 di ketebalan pensil 1 itu dia tebal garisnya itu 0,18. Kira-kira gitu cara bacanya sih. Di skala 1:20 pensil nomor 4 itu tebelnya itu 0,5. Kalau dia di skala 1:10 dia tebal pensilnya itu 0,7 gitu. Ini lama banget saya ketahui pada saat belajar pertama pakai Rapid. Line pattern. Nah ini ya patternnya, polanya ya. Kalian tinggal misalnya nggak ada atau kurang rapet, atau misalnya dash dot dash gitu ya, misalnya pengaturan gitu, itu buat new aja. Terus ada beberapa arrangement di sini yang bisa kita atur. Contohnya saya kasih tunjuk di sini yang agak inilah ya, agak rapet dan agak beragam ini. Dash dot edit. Nah ini bisa kalian atur sendiri dan pelajari sendiri. Tapi ya secara desain kembali lagi, mungkin ini nggak terlalu perlu banget, tapi secara kualitas gambar dan penyajian gambar kerja, ya ini pasti berfungsi dengan berfungsi sangat baik. Kira-kira gitu. Kemudian saya balik lagi tadi ke plan view, layout and flooring. Kita punya 4-5 menit lagi. Di sini ini berdasarkan style kalian. Ini ada line atau dash dan dot ya. Jadi saya coba demonstrasikan dari sini. Case-nya di sini. Ini ya.
Dan perlu kita garis bawahi, simbolnya ini masih lebih gede yang punya saya ini. Saya udah mention di video berikutnya, video sebelumnya, stylenya ini bisa kalian atur melalui editing family-nya. Oke, jadi ini saya langsung ke cara ganti ini gitu. Dulu yang saya alami ini susah banget gitu ya. Cara gantinya itu dari sini. Dari manage tadi, object style, kemudian annotation object, ambil section line. Nah, ini pilih dia yang ini. Tadi saya coba ulik tapi belum persis betul, cuman udah bisa mendekati lah. Itu bisa saya buat atau kalian buat customnya gimana. Saya pakai DPA punya tadi. Oke. Nah, ini dia. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya mau kalian putusin, bisa dengan mudah, dan kalian satuin bisa dengan mudah juga. Ini juga gitu ya. Terus saya coba perhatikan, ya tebelnya kurang lebih sama lah ya. Tebelnya kurang lebih sama. Cuman kalau style saya sendiri, saya nggak bakal buat line section itu di atas gambar saya, itu agak menurut saya sih agak berisik. Kira-kira gitu. Oke, kita punya beberapa menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Yap. Saya pernah pakai itu, namanya hide rest of model kalau nggak salah ya, di SketchUp. Ya, benar kan? Kira-kira itu kan ya? Oke, jadi tetap pertanyaan bagus, Tania. Saya dari SketchUp itu hampir semua shortcut itu saya bawa ke Revit juga sebisa mungkin gitu. Nah, pertanyaan kamu adalah, misalnya saya mau edit ini atau 2 ini doang atau 3 misalnya gitu, saya mau ngedit tanpa berpengaruh sama yang lain. Kalau di keyboard shortcutnya itu tinggal HI aja. Kalau misalnya konteksnya tidak di grup ya. Kalau misalnya konteksnya tidak di grup, itu bisa kita select by ini sih. Select block, kemudian filter aja, pilih cuman pintu doang. Door ya. Oke, door. Nah, kalau di cara saya itu biasanya saya select semua, saya klik FL itu filter aja, daripada saya jemput kemari kan, saya cek none, kemudian door doang gitu, baru HI, kira-kira gitu. Satu lagi, ketika misalnya ini individual model, kita grup sama yang lain, misalnya gitu kan, kita grup, kita klik OK, sama kayak yang di SketchUp persis ini kalau menurut saya. Ketika saya edit ke dalam grupnya, yang lain itu agak half tone, itu yang pertama. Yang kedua, tetap sih saya klik, kemudian saya HI aja gitu. Cuman ini doang yang ke edit lah, kira-kira gitu. Ya. Saya masih kurang puas sih. Grupnya di SketchUp itu jatuhnya di sini tuh assembly tadi gitu. Tapi ya yang saya sebutkan sebelumnya, saya nggak puas terhadap grafiknya. Kenapa mereka ngasih grafik tuh yang kayak buat sakit mata gini gitu sih sebenarnya. Nah, jadi ngakalinnya saya tetap buat grup, tapi just in case saya udah lupa nih, ini grupnya ini ada di mana aja, ya udah saya ungroup, saya grup lagi gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini saya break apanya. Ini saya kalau grup itu pakai aja keyboard shortcut G dan P ya. G dan P, klik OK. Nah, baru kita edit. Kalau misalnya ungroup, U dan G aja. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu.